Terdapat daftar kriteria tenaga honorer yang diangkat jadi PNS sesuai ketetapan resmi Kemenpan RB. Dilansir dari gurubisa.com, pemerintah tidak akan membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS besar-besaran pada tahun 2022. Namun, pemerintah akan membuka CPNS untuk tenaga honorer. Pemerintah akan membuka kesempatan bagi tenaga honorer menjadi PNS. Hal ini menyusul kebijakan pemerintah yang menetapkan dua jenis pegawai pemerintah, yakni PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Oleh karena itu, untuk memfasilitasi tenaga honorer yang masih ada di instansi pemerintah, maka akan dibuka kesempatan menjadi CPNS. Dilansir dari kompas.com, PLT Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB Muhammad Aperoj mengatakan, tenaga honorer yang saat ini sudah bekerja di instansi pemerintah akan diangkat menjadi CPNS, tetapi dengan proses seleksi. Setelah menjadi CPNS, maka tenaga honorer bisa diangkat menjadi PNS. Adapun pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS akan diprioritaskan yang pertama bagi tenaga guru, kedua tenaga kesehatan, ketiga tenaga penyuluh pertanian, perikanan, peternakan, dan yang keempat tenaga teknis yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Muhammad Aperoj mengatakan kepada kompas.com pada hari Kamis tanggal 20 Januari tahun 2022, pengangkatan tersebut akan dilakukan melalui proses seleksi CASN. Beliau juga menambahkan, mengacu pada PP 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil, terdapat sejumlah hal yang perlu dipahami terkait pengangkatan honorer menjadi CPNS tersebut. Tenaga honorer yang akan diangkat menjadi CPNS adalah mereka yang memenuhi kriteria usia dan masa kerja. Berikut ini adalah kriteria pengangkatan tenaga honor menjadi CPNS. Yang pertama, tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 20 tahun atau lebih secara terus-menerus. Kedua, tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 10-20 tahun secara terus-menerus. Ketiga, tenaga honorer yang berusia maksimal 40 tahun dan mempunyai masa kerja 5-10 tahun secara terus-menerus. Dan yang keempat, tenaga honorer yang berusia maksimal 35 tahun dan mempunyai masa kerja 1-5 tahun secara terus-menerus. Namun, pengangkatan CPNS akan diprioritaskan bagi tenaga honorer dengan usia paling tinggi atau masa pengabdian paling lama. Namun, kriteria lama masa pengabdian tersebut tidak akan berlaku bagi pegawai honorer tenaga dokter yang telah atau sedang bertugas di unit pelayanan kesehatan milik pemerintah. Selama mereka masih berusia di bawah 46 tahun dan bersedia ditugaskan di tempat terpencil minimal 5 tahun, maka ia akan diangkat menjadi CPNS setelah lulus seleksi. Untuk proses seleksi pengangkatan CPNS bagi tenaga honorer, yaitu mengacu pada PP nomor 48 tahun 2005, seleksi itu meliputi seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan, dan kompetensi. Seleksi ini akan diberlakukan bagi semua pegawai honorer yang ingin diangkat menjadi CPNS. Mereka juga diwajibkan untuk mengisi atau menjawab daftar pertanyaan mengenai pengetahuan tata pemerintah atau kepemerintahan yang baik, dan untuk pelaksanaannya akan terpisah dari pelamar umum. Daftar pertanyaan ini akan disusun oleh tim koordinasi tingkat nasional. Mengacu pada ketentuan yang ada di PP 49 tahun 2018, selain diangkat menjadi CPNS, pegawai honorer juga mungkin akan diangkat menjadi P3K. Sebagaimana yang telah diberitakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Tahjo Kumolo memberikan waktu kepada instansi pemerintah untuk menyelesaikan perihal tenaga honorer hingga tahun 2023. Dan untuk memenuhi kebutuhan penyelesaian pekerjaan mendasar seperti tenaga kebersihan atau cleaning service dan tenaga keamanan atau security, disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya atau outsourcing dengan biaya umum bukan biaya gaji. Itulah informasi mengenai pengangkatan CPNS dan P3K untuk tenaga honorer. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mendaftar dan sudah memenuhi kriteria tersebut?
Penjelasan lengkap mengenai honorer yang tidak dipakai lagi di tahun 2023 itu sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Silakan Anda bisa mengkliknya di link video di atas ini. Atau untuk informasi lebih lengkapnya mengenai CPNS dan P3K tahun 2022, sudah sering saya bahas, silakan Anda bisa melihatnya di playlist CPNS dan P3K tahun 2022. Supaya tidak ketinggalan update informasi selanjutnya, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.